membahas topik penting dalam sosiologi, yaitu sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Baik, bersama saya dan 3 teman saya. Silakan perkenalkan diri, mulai dari siapa? Masnya ini? Nama saya Dilanis Romi. Nama saya Yulita Crescentia. Nama saya Margareta Marginda. Halo semuanya. Halo. Senang bisa berbagi di episode ini. Hai semuanya, semoga diskusi kita bermanfaat. Halo, yuk kita mulai pembahasannya. Baik, kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Menurut kalian bertiga, apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah proses di mana seseorang belajar nilai, norma, dan aturan dalam masyarakat. Melalui sosialisasi kita belajar bagaimana harus berperilaku. Betul, sosialisasi itu berlangsung seumur hidup dari kecil sampai dewasa. Tetapi sosialisasi manusia sulit beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Baik, sekarang kita masuk ke agen-agen sosialisasi. Siapa saja yang termasuk menurut kalian bertiga? Agen pertama adalah keluarga. Di keluarga kita belajar hal berdasarkan seperti bahasa, sopan santun, nilai moral, dan kebiasaan sehari-hari. Agen kedua adalah sekolah. Di sekolah kita belajar disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan pengetahuan formal. Agen ketiga adalah teman sebaya, di mana masa remaja pengaruh teman sangat besar terhadap sikap, gaya hidup, hingga kepercayaan diri. Dan agen lainnya adalah media massa serta lingkungan masyarakat yang membentuk cara kita berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. Oke, baik. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis sosialisasi. Jenis pertama adalah sosialisasi primer, yaitu sosialisasi awal yang terjadi di keluarga ketika seorang masih kecil. Jenis kedua adalah sosialisasi sekunder yang terjadi ketika seseorang berada di lingkungan yang lebih luas seperti sekolah, tempat kerja, atau organisasi. Baik, menurut kalian bagaimana hubungan antara sosialisasi dan pembentukan kepribadian? Kepribadian terbentuk dari 2 faktor utama. Faktor yang pertama yaitu faktor bawaan, dan faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Lingkungan, terutama proses sosialisasi, sangat memengaruhi cara seseorang bersikap, berpikir, dan berinteraksi. Tanpa sosialisasi, seseorang tidak akan memiliki kepribadian yang matang dan tidak dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat. Baik, coba kalian berikan contoh sederhana pengaruh sosialisasi. Misalnya, anak yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih sayang cenderung memiliki kepercayaan diri yang baik. Atau seseorang yang berada di lingkungan teman sebaya yang positif biasanya lebih termotivasi untuk berprestasi. Media sosial juga bisa mengaruhi gaya hidup, cara berpikir, bahkan tren sosial yang kita ikuti. Baik, kita sudah sampai di akhir episode podcast ini. Dari pembahasan tadi, kita bisa disimpulkan bahwa sosialisasi sangat penting dalam pembentukan kepribadian seseorang. Benar, sosialisasi membantu kita memahami nilai dan aturan dalam masyarakat. Dan dengan sosialisasi yang baik, kepribadian kita bisa berkembang secara positif. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya.